Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dita Ayu Astralita. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang adat ma'dud. Tujuan dari video pembelajaran ini agar kita lebih tahu apa sih adat ma'dud itu, terus kaidah-kaidahnya adat ma'dud itu bagaimana, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin lebih bisa memahami tentang adat ma'dud, mari kita simak video setelah ini. Nah, jadi materi ini dibuat sesuai dengan buku ajar bahasa Arab mengikuti KMA 183 untuk Madarasah Aliyah kelas 11. Nah, selanjutnya kita mulai dari pengertian adat ma'dud dulu. Jadi dalam bahasa Arab dikenal istilah adat dan ma'dud. Adat adalah bilangan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang dikenai bilangan tersebut atau sesuatu yang dihitung. Contoh, salah satu aklamin. Aklamin di sini menjadi ma'dud karena aklamin adalah sesuatu yang dihitung. Sedangkan salah satu menjadi adat karena salah satu adalah bilangan. Nah, ini kita bisa lihat bilangan dalam bahasa Arab, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ada wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sita, sab'a, tamaniyah, tis'a, asyara. Kita ke slide selanjutnya. Kita masuk ke rumus adat wa ma'dud. Rumus dari adat wa ma'dud yang pertama, yakni jika adatnya berupa bilangan 1 dan 2, maka ma'dudnya sama dengan adatnya. Misalnya, yakni kalau misalnya adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus mudzakkar. Atau sebaliknya, kalau adatnya mu'annas, maka ma'dudnya juga harus mu'annas. Contoh, qolamun wahidun. Qolamun di sini sifatnya mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar, wahidun. Contoh selanjutnya ada rojulun wahidun. Rojulun di sini bersifat mudzakkar, maka wahidunnya juga harus mudzakkar. Jadi nggak boleh rojulun wahidatun, karena itu tidak sesuai dengan rumus adat ma'dud yang telah ditetapkan. Contoh kalimatnya, hadara rojulun wahidun. Selanjutnya yang nomor 2, rumusnya, jika adatnya berupa bilangan 3-10, maka ada 2 ketentuan, yaitu yang pertama, ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur atau jamak yang dibaca jer. Dan yang kedua, bentuk adatnya dan bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan mu'annas. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Begitupun sebaliknya ya. Jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Harus kebalikannya. Oke, kita lihat contohnya ya. Di situ ada contoh salah satu aklamin. Aklamin di situ menjadi ma'dud yang bersifat mudzakkar. Asluhu aklamun itu qolamun. Karena dalam rumus yang kedua, ma'dudnya harus berbentuk jamak, maka jamak dari qolamun adalah aqlamun. Kemudian adatnya salah satu bersifat mu'annas karena ma'dudnya di situ bersifat mudzakkar. Ketentuannya, jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas, begitupun sebaliknya. Contoh kalimat, ishtaraitu salah satu aqlamin. Aku telah membeli 3 ballpoint. Nah, rumus yang ketiga atau ketentuan yang ketiga dari adat ma'dud, yakni jika adatnya berupa bilangan 11-99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Jadi, ma'dudnya berupa isim mufrad yang dibaca nasab karena kedudukannya sebagai tamyiz. Pada bilangan 11 yang kata pertamanya menggunakan ahada, karena 11 itu ahada asyara atau ihda asyrota, maka menggunakan ahada jika ma'dudnya berupa mudzakkar, jadi ahada asyara. Dan menggunakan ihda
jika ma'dudnya mu'annas. Jadi ihda asyrota. Hukum adat ini adalah mabni. Diingat-ingat ya. Jadi hukumnya itu mabni. Adat yang bilangan 11 itu mabni. Jika pada bilangan 12 disamakan dengan isim tasniyah, hukum adat ini adalah mu'rob. Dengan i'robnya isim tasniyah. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ada ahada asyara qolaman. Qolaman di sini bersifat mudzakkar, maka adatnya harus mudzakkar. Ahada adalah adat yang bersifat mudzakkar. Qolaman di sini berbentuk mufrad yang dibaca nasab karena kedudukannya sebagai tamyiz. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ithnata asyrota majallatan. Nah, di situ ithnata asyrota bersifat mu'annas dan majallatannya juga mu'annas. Majallatan mufrad yang dibaca nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz. Contoh kalimatnya, dhahabat ihda asyrota imro'atan. Nah, di situ dituliskan imro'atan bersifat sebagai tamyiz, mufrad dan mansub atau dibaca nasab. Ida asyrotanya jelas mu'annas. Nah, selanjutnya, jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Nah, kita bahas yang ratusan dulu. Mi'atun ini berlaku untuk mu'annas dan mudzakkar. Jadi, ma'dudnya itu, nah dalam rumus yang keempat ini, ma'dudnya harus dimufradkan dan dijerkan karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Contoh, 100 pena. Mi'atu qolamin. Qolamin di sini mufrad majrur. Kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Jadi qolaminnya tidak dijamakkan, jadi tetap mufrad. Mi'atu qolamin bisa dikatakan sebagai susunan idhofah. Selanjutnya ada contoh yang saya ambil dari buku ajar bahasa Arab kelas 11. Contoh yang pertama ada alfun, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Syahrin di sini adalah bentuk mufrad dari syahrun yang artinya bulan. Karena dia menjadi ma'dud dari alfi, maka syahrin ini harus dijerkan karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya sama dengan contoh yang milyun, dafa'tu milyuna rubiyatin ila ba'i. Di situ yang ma'dudnya yang mana? Ya benar, ma'dudnya yang rubiyatin. Mufrad majrur karena menjadi mudhof ilaih. Yang contoh miliar, ishtaraitul baita bimilyari rubiyatin. Ma'dudnya adalah rubiyatin. Bentuknya mufrad dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Yang bilyuna juga sama. Si'ru funduk bilyuna rubiyatin. Ma'dudnya adalah rubiyatin, adatnya adalah bilyuna, rubiyatin dibaca majrur karena mudhof ilaih. Nah, selanjutnya, rumus yang kelima, jika adatnya berupa bilangan 101, 102, 201, 202, 901, 902, dan seterusnya, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 1 dan 2. Rumus yang pertama tadi ya, yaitu sama dengan adatnya. Kalau adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya harus mudzakkar. Atau sebaliknya, kalau adatnya mu'annas, maka ma'dudnya juga harus mu'annas. Jika berupa bilangan 103 sampai 110, atau 903 sampai 909, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 3 sampai 10. Jadi harus berbentuk jamak majrur atau jamak yang dibaca jar. Kita langsung ke contoh. Contoh 100 bullpoint ya yang tadi, mi'atu qolamin. Gimana tadi? Qolamin adalah ma'dud yang harus dibaca jar karena kedudukannya sebagai idhofah. Nah, terus gimana kalau 101 yang mudzakkar? Mi'atu wa qolamun wahidun. Karena qolamun adalah mudzakkar, maka
adatnya juga harus mudzakkar. Ingat, mi'atun itu bentuknya bisa mu'annas dan mudzakkar. Wahidun adalah bentuk mudzakkar. Jadi 101 poin bahasa Arabnya mi'atu wa qalamun wahidun. Sama yang mu'annas 101 majalah. Mi'atu wa majallatun wahidatun. Di situ majallatunnya ma'dud berupa mu'annas, maka adatnya harus berupa mu'annas juga. Kenapa kok nggak mi'atu wa wahidatun majallatun? Karena balik ke rumus yang pertama tadi. Kalau misalnya satu majalah, maka majallatun wahidatun. Jadi di sini susunannya mi'atu wa majallatun wahidatun. Seperti itu. Contoh lagi itu ada 305 majalah. Salah satu mi'ati wa khamsu majallatin. Nah, rumus yang selanjutnya itu ya, jika berupa bilangan 103 sampai 110, maka ma'dudnya seperti bilangan 3 sampai 10. Yang awal ya, tadi rumus yang awal, maka harus berbentuk majrur. Jadi kalau di atas 102, di atas 202, itu ma'dudnya harus berbentuk jamak. Jamak dari majalah adalah majallat. Salah satu mi'ati wa khamsu majallat. Maka khamsunya harus mudzakkar karena ma'dudnya di situ berarti adatnya salah satu mi'ati wa khamsu itu harus mudzakkar karena ma'dudnya di situ berupa mu'annas. Nah, baik, sekarang teman-teman bisa buka buku ajarnya halaman 9. Di situ ada soal yang alif sama ba. Kita bahas beberapa nomor ya. Yang pertama, yang alif itu ya, ayin al-adadu wal ma'dud fi mayali. Jadi kita harus menemukan mana sih adat ma'dudnya. Yang pertama, labithu fil kahfi salasami'ati sanatin. Jadi adatnya yang mana? Naam, yang salasami'ati. Itu adatnya ya. Ma'dudnya yang sanatin. Kenapa dibaca sanatin? Kembali pada rumus yang keempat. Jika adatnya berupa bilangan 100, 1000, jutaan atau kelipatan, maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Bentuknya harus mufrad, dibaca majrur atau dibaca jer karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Soal yang nomor 2. Ishtaraitu al-mihfadhata bimi'ati alfi rubiyatin. Yang mana adat ma'dudnya? Mi'ati alfi rubiyatin. Kenapa dibaca rubiyatin? Sama kayak soal yang pertama, karena kedudukannya atau rumusnya mengikuti rumus yang keempat. Jadi dia harus mufrad majrur karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, soal yang nomor 2, ishtaro itu al-mihfadhota. Kira-kira al-mihfadhota itu kedudukannya sebagai apa sih? Sebagai maf'ul bih. Nanti mungkin ada pembahasan yang lebih lanjut ya. Selanjutnya yang nomor 3, qara'tu alfa kitabin. Kenapa dibaca kitabin? Karena sama dengan nomor 1 dan 2 ya. Ini rumusnya mengikuti rumus adat ma'dud yang nomor 4. Kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, itu soal yang B. Sepertinya tinggal mengikuti yang atas ya. Kita tinggal menulis lagi soal yang di atas itu jawabannya. Contoh yang kayak qara'tu yang barusan kita bahas, 1000 kitab. Alfa kitabin. Ishtaraitu al-mihfadhata bi 100.000 rupiah. Bimi'ati alfi rubiyatin. Syukron penjelasan dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam penjelasan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.